man ilaihi maring nikah yahtaju kang butuh sapa man ilaihi maring nikah bitauqonihi sabab brontone man. Baknya ini bak sababiyah gitu ya. Bitauqonihi sabab brontone man lil wat'i maring wate, lil wat'i maring wate wa yajidu lan nemu sapa man, wa yajidu lan nemu sapa man uhbatahu ing biayane nikah, uhbatahu ing biayane nikah contone kamahrin koyok mahar, kamahrin koyok mahar wa nafakotin lan nafakoh, wa nafakotin lan nafakoh. Fa in faqadah moko lamun kasepen sapa man, fa in faqadah moko lamun kasepen sapa man al uhbatah ing biaya atau rakat, al uhbata ing biaya lam yustahabba moko ora den sunahaken, lam yustahabba moko ora den sunahaken lahu kadue man, lahu kadue man opo an nikahu nikah, opo an nikahu nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah dijelaskan tentang definisi-definisi nikah, baik di situ definisi secara bahasa ataupun secara syarak. Kata kemarin nikah itu secara bahasa itu juga bisa disebut sebagai domun atau perkumpulan, atau juga bisa disebut sebagai wat'un atau wate', atau juga bisa disebut dengan akad. Dan ketiga ini sebetulnya kalau kita pikir itu ada munasabah, keserasian tentang definisi secara bahasa dengan kenyataan yang ada. Kenapa? Karena kata tadi yang pertama itu bermakna domun, berkumpul. Orang itu sebelum adanya pernikahan tentunya hidup masing-masing. Yang cowok ya sama keluarganya, yang cewek di situ juga sama keluarganya. Mikir. Ketika ada di situ akad nikah atau terjadi yang namanya pernikahan, maka dua orang yang aslinya beda keluarga itu menjadi satu. Ini yang dikatakan domun, berkumpul. Itu ya, dua orang yang sebelumnya hidup masing-masing, dengan adanya sabab nikah, keduanya itu menjadi satu keluarga. Dipandang dari aspek yang lain ini juga masuk ya. Orang itu kalau sudah berhubungan intim antara suami dan istri pasti terjadi yang namanya domun, kumpul. Karena tidak mungkin di situ secara logika tidak masuk akal kalau orang itu berhubungan intim tidak saling berkumpul, itu tidak mungkin. Pasti di situ antara badan si laki-laki dan badan si perempuan itu pasti terjadi perkumpulan. Itu logikanya mengarah ke sana. Terus yang kedua kata tadi, nikah itu juga bisa dimaknain wate. Wate itu secara bahasa artinya menginjak, ngide. Mencenak kena santri, apa kaitannya, keserasiannya dengan kenyataan yang ada? Itu nikah, kata santri ini, itu ada nanti yang namanya menginjak terhadap istri dari sang suami. Dah nginjak kok malah nyampe ke nginjak barang itu. Nginjaknya itu pakai kaki yang tengah karena
Ada yang mengatakan cowok itu memiliki 3 kaki. Kaki bawah 2, kemudian cagaknya di situ 1. Jadi kok nanti terjadi hubungan intim, maka dipastikan sang perempuan itu diinjak-injak menggunakan kaki yang tengah. Itu sikil tengah jangan santri. Ini guyonan santri tapi ya masuk akal gitu, masuk akal kan. Wate itu maknanya wate, orang yang menginjak. Tentunya dalam konteks ini adalah sang suami. Kemudian akad ini sudah jelas. Secara syarak nikah itu adalah akdin mustamilin alal arkani wasyurud, akad yang memuat beberapa rukun dan beberapa syarat. Jadi tidak sembarang akad. Akad kalau tidak memuat rukun dan syarat maka tidak bisa dinamakan nikah. Ini ada definisi yang jauh menurut pandangan ulama lebih utama dibandingkan ini, yaitu adalah akdun yatadammanu ibahata wad'in, akad yang memuat kewenangan untuk melakukan wate. Wate kata tadi jima, bilafdi ingkahin au tazwijin au tarjamatihi, dengan menggunakan lafaz yang memuat ingkah berarti angkah tuka, atau di situ tazwijin berarti zawwajtuka, au tarjamatihi atau terjemah daripada keduanya menggunakan bahasa sesuai daerah masing-masing. Itu yang dinamakan nikah menurut definisi sebagian ulama, dan ini lebih baik dibandingkan yang tadi. Sehingga inti daripada akad itu adalah ibahatul intifa gitu, kewenangan dari seorang suami untuk mengambil manfaat buduk dari sang istri. Jadi manfaatil bud'i atau manfaat yang dimiliki oleh buduknya seorang perempuan itu nanti sudah diizinkan untuk dipergunakan atau diambil manfaat oleh seorang suami, tapi tidak dimiliki. Ini ibahah bukan tamlik gitu ya. Jadi akad nikah itu hanya sekedar sang suami itu boleh mencicipi, boleh menggunakan, boleh mengambil manfaat dari buduk atau farji kelaminnya perempuan atau apapun yang berada pada perempuan. Ini andia kele yang ngerti berarti. Lah ini dalilnya apa? Kenapa kok nikah itu tidak dikatakan tamlik atau memberikan kepemilikan? Jelas, karena terbukti nanti ketika sang suami itu sumpah ilah, sumpah dirinya tidak akan menggauli istri, tidak akan berhubungan intim dengan istri, maka haram bagi sang suami menyentuh, bahkan bukan menyentuh, haram bagi suami itu melakukan hubungan intim padahal dirinya masih punya istri. Ini terbukti, itu sudah disegel gara-gara sumpahnya. Paham ya? Terus nanti mahar yang diberikan itu adalah pihak sang wanita, bukan sang suami. Mahar yang diberikan itu nanti diarahkan kepada sang istri, bukan kepada sang suami. Ini bukti bahwa akad nikah itu bukan memiliki, tapi hanya sebatas ibahah, mendapatkan izin atau mendapatkan kewenangan untuk intifa, mengambil manfaat dari manfaatil bud'i, manfaat kemaluan seorang wanita. Dia sudah dapat izin. Bahkan kalau dalam pandangan syariat bukan hanya izin itu, tapi juga dapat bonus gitu. Orang itu, jadi ngaki sejomblo. Orang itu kalau sudah nikah, hubungan intim, sekali hubungan intim itu dosanya langsung rontok. Pahala di situ masya Allah turun. Kemudian rahmat pengiran juga turun karena dia hakikatnya melakukan ibadah. Pokok di situ niatin untuk li ajlin nasli atau lil ittiba bi
bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun kemudian wan nikahu mustahabun. Sekarang hukumnya nikah. Nikah itu hukumnya mustahab, artinya sangat disunnahkan. Ini ditinjau dari sudut pandang qabulun tazwij atau menerima pernikahan. Kenapa kok demikian? Karena orang yang menikah khususnya di situ dalam sudut pandang suami dalam konteks itu adalah al-mahkumu alaih, orang yang dihukumi kesunahan untuk menikah. Jadi seorang suami yang dikatakan wan nikahu mustahabun ini hukum diarahkan kepada seorang suami, karena makna nikah di sini dalam perkataan musannif itu diarahkan pada bimakna tazawwuj, maknanya menerima pernikahan. Siapa dalam konteks itu yang menerima? Yaitu adalah seorang suami. Buktinya mana? Nah itu dalam ijab dan qabul. Walinya di situ mengijab ankahtuka wa zawwajtuka, sang suami di situ mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha dan seterusnya. Nah ini hukum kesunahan ini bagi seorang laki-laki. Amal ijab, adapun untuk ijab nikah berarti menyerahkan pernikahan, yaitu dari pihak sang wali dari perempuan. Itu juga hukumnya mustahab, juga sunnah. Catatannya ingkanatil mar'atu ta'iqatan, apabila sang perempuan anaknya yang mau menikah itu kondisinya sudah berkeinginan untuk menikah. Jadi menikahkan anak yang kasus anaknya di situ sedang dalam berkeinginan nikah, itu hukumnya menikahkan sunnah. Maka disunnahkan pada saat demikian sang perempuan itu untuk menikah, tapi dengan wasilah perantara sang wali. Tidak boleh di situ seorang perempuan kebelet nikah moro-moro ntar ke KUA datang TV, Pak Hakim atau Pak KUA, saya mau nikah dengan pria ini, tolong saya mau nikah, saya nikahkan saya sendiri dengan laki-laki ini misalkan. Itu tidak boleh, tetap melalui perantara biwasitatil wali. Kemudian yang maknanya sama dengan orang yang memiliki keinginan untuk menikah, yaitu al-muhtajatu lin nafaqati, perempuan yang butuh nafkah. Ini maknanya sama dengan perempuan yang memiliki keinginan untuk menikah. Hakikatnya begini, kok nanti ada perempuan dia itu tidak pengen nikah gitu, cuma dirinya butuh nafkah, mengingat keluarganya di situ sudah tidak mampu atau tidak punya keluarga, dia hidup sebatang kara. Ini saya butuh nafkah. Bagaimana kalau sekiranya saya ada yang bantu nafkahi, yaitu dengan mencari pasangan. Nah itu juga sama maknanya dengan orang yang ingin nikah. Artinya nanti disunnahkan bagi dirinya untuk menikah. Dan juga memiliki hukum yang sama adalah al-khaifatu min iktihamil fajr, seorang perempuan yang di situ selalu tertindas atau terancam oleh bahaya-bahaya orang-orang jahat. Katakan begini, ada seorang perempuan yang memang punya wajah ayu gitu, punya wajah yang cantik, dia mau kemana-mana selalu digoda sama laki-laki, cuit-cuit cantik laki, dek dah aman, mau ke selatan dah aman, ke barat ke timur serba dah aman. Bagaimana cara untuk menyelamatkan diri dari serangan atau ancaman orang-orang yang jahat? Ternyata dengan satu solusi, yaitu menikah. Kalau sudah punya pasangan pasti ada yang melindungi.
Maka dalam kasus yang dialami perempuan demikian itu nikah hukumnya sunnah untuk membuat pengamanan pada dirinya atau keamanan pada dirinya, itu disunnahkan. Bahkan di sini ditegaskan illam tandafi al-fajratu anha illa bin nikah wajib. Ketika nanti kejahatan dari orang-orang yang jahat itu tidak bisa diatasi kecuali dengan nikah, hanya dengan nikah, maka pada saat itu nikah jadi wajib. Kena nikah itu jadi wajib, mentak nikah dosa dia. Kenapa? Hifdun nafas, menjaga diri itu hukumnya wajib. Namun beda kasus nanti ketika fa illam takun ta'iqatan wala muhtajatan wala khaifatan kurihalahan nikah. Apabila ada seorang perempuan atau cewek yang dirinya tak punya keinginan untuk nikah, tidak ada syahwat sama sekali, keinginan itu pun tidak ada, sedikit pun tidak ada. Bahkan dirinya di situ tidak butuh nafkah, dirinya sudah cukup. Dan dirinya sudah aman dari penjahat, aman-aman saja dirinya. Maka bagi orang perempuan yang demikian itu makruh melakukan nikah bagi orang yang tak berkeinginan menikah. Kenapa? Jabun ulama li annaha yukhsha minha alla taquma bi huquqiz zawjiyah. Dikhawatirkan orang bini nikah mentak gelem kabin atau betak andik pengetero akabin menepaksa kabin, itu takut tidak menunaikan hak-haknya suami istri atau perjodohan. Bilakin ya cek jima, tidak mau dia. Disuruh taat pada suami malah durhaka. Nanti dia berdalih beralasan, kenapa saya dinikahkan? Saya tidak mau nikah dinikahkan. Itu nanti yang dikhawatirkan. Menpancing kondisi nereng bini nikah tidak mau nikah, dirinya sudah tidak butuh nafkah, kemudian dirinya aman dari ancaman orang-orang jahat. Bonhi, ini bisa menjadi makruh apabila kondisinya demikian. Kemudian ini dengarkan para laki-laki, wa yustahabbu kaunuz zaujati bikron illa liudrin. Sunnah bagi cowok-cowok ini kalau ingin mencari istri, di situ carilah istri yang berstatus bikron atau perawan. Carilah reng bini yang masih belum hilang keperawanannya, artinya masih jomblo perawan tir-tirnya nakana waduh gitu. Perawan tir-tir itu masih belum dijamah oleh laki-laki manapun, kecuali karena udur. Itu boleh sampean milih janda, itu tidak masalah. Ini bahasanya sunnah, tidak wajib. Andaikan sampean itu tidak ada udur tetap pilih perempuan janda, ya tidak masalah, tapi tidak dapat kesunahan. Sunnahnya itu seorang cowok itu milih perempuan yang perawan, itu sunnah. Itu dalam kondisi normal. Kalau ada udur nanti, contohnya di situ kadok fi alatihi anil iftidot, seperti seorang laki-laki yang alat kemaluannya itu tidak bisa kuat memecahkan keperawanan seorang wanita, lemah dakarnya, maka boleh pada saat itu, artinya tidak makruh memilih seorang janda. Engkau men akabin bi praben, tak kuat engkau, saya itu lemah dakar misalkan, karena ada penyakit demikian, maka saya memilih janda. Kalau demikian itu tidak ada masalah. Ini karena faktor udur, gitu kan? Itu karena faktor udur. Au ihtiyajihi, atau begini, ada seorang laki-laki yang di situ lebih memilih seorang janda dibanding perawan.
Apakah dirinya punya kelemahan pada zakarnya? Oh enggak, zakarnya kuat 86 siap misalkan. Akan tetapi saya memilih seorang janda itu tujuannya karena saya butuh janda. Janda yang bisa nanti merawat keluarga saya, karena keluarga saya itu butuh seseorang yang sudah berpengalaman dalam keluarga. Maka jika untuk kebutuhan memilih janda itu boleh, artinya tidak makruh. Gitu kan? Apabila berdasarkan hajat atau kebutuhan. Begini ini. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu. Jabir ini pernah digojok sareng Gusti Nabi. Nabi itu pernah bilang kepada Jabir, apa kata Nabi? Halla bikron tula'ibuha wa tula'ibuka. Hei Jabir, apa kaki mata mele orang se perawan boy, mak mele seranduk kaki. Karena Jabir ini pada saat itu memilih istri yang janda. Jadi sama Nabi digojlok, apa kaki mata mele ring bini seperaban. Men mele ring bini seperaban sampean itu enak bersenang-senang. Tula'ibuha, kamu bisa bermain-main dengan perempuan itu. Wa tula'ibuka, dan perempuan itu juga bermain-main dengan kamu. Berarti saling bercanda. Itu biasanya sifatnya seorang perawan. Akhirnya sahabat Jabir itu membuat satu alasan kepada Nabi. Apa alasannya Jabir? Inna abi kutila yauma Uhudin, saungku netang bapak nikah dimin tatkala nah terjadi perang Uhud itu meninggal dunia, terbunuh di medan perang. Wa tarakatis abanatin, dan bapak saya meninggalkan 9 anak perempuan. Ini kata Jabir, 9 anak perempuan. Fakarihtu an ajma'a ilaihinna jariyatan kharqa'a, maka saya tidak ingin mengumpulkan seorang perempuan yang belum pengalaman bersama dengan anak-anak tersebut. Cerengkule nikah abinih niatannya biar binih nikah bisa membantu mereka, bisa menyuri atau menyisir rambut mereka, bisa menggunakan pakaian mereka, bisa memasak nasi atau makanan hidangan untuk keperluan mereka, anak-anak yang lain itu. Ini tujuannya daripada sahabat Jabir. Maka apa jawaban dari Nabi pada saat itu? Asabtah, wes kamu sudah betul. Pendapatmu sekarang betul-betul sudah tepat. Karena menikahi janda tujuannya untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau berdasarkan kebutuhan maka tidak makruh. Wa kaunuha dinatan, disunnahkan bagi seorang suami memilih seorang istri yang prinsipnya berpegang teguh kuat terhadap agama. Jangan cari istri yang mencela-mencela dalam beragama. Agamanya dijual demi kepentingan uang. Agamanya dihinakan, dilecehkan demi mengangkat martabatnya sendiri, demi memasyhurkan, membuat dirinya viral sampai rela menjatuhkan agama. Jangan pilih perempuan-perempuan murah yang semacam itu. Artinya perempuan yang fasik, yang tidak pernah peduli akan komitmen dirinya terhadap agama. Itu kan? Kemudian sunnah juga kita memilih perempuan yang jamilah, cantik rupanya, ayu perawakannya itu cantik. Kenapa di situ kok memilih cantik? Karena syahwat itu dibutuhkan. Gairah untuk melakukan hubungan intim
atau gairah untuk melakukan wate itu sangat diperlukan oleh seorang suami. Men orang bini ni kecuba, kemudian selaki ni ketandik syahwat, saking cuban misalkan, maka itu pun juga menghalang-halangi maksud terbesar daripada pernikahan. Apa itu maksud terbesar? Yaitu liiksarin naslih, memperbanyak keturunan. Bagaimana mau memperbanyak keturunan? Wong mau hubungan intim saja di situ bosan. Ya benda. Mak tuku tu nyiyom. Mak tuku tu sampai akelon jatah kasur. Aceling boy. Ngeding monyin sandal bila bosan. Itu menring bini tak patiratin. Ini disunnahkan untuk memilih perempuan yang cantik. Terus cantik di situ ukurannya seperti apa? Karena cantik itu kan relatif. Apakah cantik secara uruf? Umumnya masyarakat menilai bahwa perempuan itu cantik, atau menurut dirinya sendiri dia itu cantik. Di sini beda pendapat. Menurut Al-Allamah Ar-Ramli As-Shaghir, seorang suami sunnah itu mencari istri yang cantik urfan menurut mayoritas pendapat banyak manusia. Mencandeng orang areleratin ilah mapan dah. Itu sudah cukup sebagai kriteria perempuan cantik. Tapi menurut Al-Allamah Az-Ziyadi, debuna Imam Ziyadi, cantik yang harus dipilih oleh calon suami itu adalah cantik menurut versi dirinya sendiri. Kenapa? Karena can gelek untuk meningkatkan syahwat. Makin can orang ratin mentak cocok kan tak berkembang syahwat kita, ya banda. Tak bergairah kita kan. Cantik bagi mereka, tapi bagi saya biasa aja. Saya tak bergairah. Lah ini bahaya juga nanti. Lah intinya kesimpulannya bagi kalian boleh memilih antara dua pendapat, jika terserah gitu ya. Dan ini berdasarkan hadisnya Nabi, sampean di kemen akabinna pakon lemelereng bini sunnah meleseratin dika berdasarkan debunana Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi nika adabu tungkahul mar'atu li arba'in. Orang bini nikah ekabin nikah berdasarkan 4 hal. Pertama, limaliha, karena hartanya. Kemudian wajamaliha, karena kecantikannya. Walihasabiha, dan karena hasab keturunannya, nasabnya bagus, punya riwayat yang baik. Walidiniha, dan juga karena faktor agamanya yang bagus. Fadfar bidatiddin, maka utamakanlah perempuan yang memiliki komitmen yang kuat pada agamanya. Taribat yadak, maka nanti tanganmu akan menyentuh tanah. Apa maksudnya taribat yadak? Ini kedebun Nabi, maksudnya yaitu mensampian noroten kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, 4 hal itu, maka kamu akan kaya. Tapi kalau kamu tidak ngikutin kriteria yang 4 itu, siap-siap iftakorta, sampai akan mengalami fakir dalam keluarga. Dan ini penting banget itu penting banget. Kemudian tadi kita disunnahkan memilih perempuan yang cantik. Yang cantik itu cantiknya berlebihan atau biasa saja. Di sini kita itu tidak disarankan sareng syariat untuk memilih perempuan beri'atal jamali, perempuan yang sangat-sangat cantik. Cek melian ring bini terlalu ratin lagian kengain. Beri'atal jamal itu makruh, artinya nanti akan menyengsarakan hidup kita sendiri. Kenapa? Debuna ulama li'annaha tazhu alaihi bijamaliha al-bari'. Orang bini sendi cantik berlebihan, perempuan yang punya cantik berlebihan itu satu saat dia akan congkak pada sang suami, dia akan sombong pada sang suami. Banyak itu terjadi gitu.
kaki cek wa metua kaki men kaki nalak engko kaki sekasta kan beda ring bini kayak gitu men engko ratin kak engko etalak sampean engko saben sampean laku nemu boleh pasangan kok selake sampai gidren maksudnya bini gara-gara takut itu gara-gara terlalu cantik selake eman yang mau nalak sebini congkak sombong terhadap sang suami mentang-mentang dirinya itu terlalu cantik. Terus alasan yang kedua kenapa kok makruh kita menikahi perempuan yang sangat cantik, cantiknya itu berlebihan kan? Wa tamtaddu ilaihal a'yun ghaliban. Karena rata-rata pandangan laki-laki itu akan tertuju dan mengarah pada dirinya nanti. Sang suami selalu tersiksa nantinya. Men abareng bini terlalu ratin. Ruwet sahara kena. Entar ke pasar. Celingak ki bandeng orengke lagi anse bini gara-gara kecantikan. Cuit-cuit saya laki panas. Marji bersa aku deh neng mak tega kake kaaben tibi mak gelem akabin bireng laki coba selaki jadi korban toh. Kalau nikah dengan perempuan yang terlalu cantik Edina ke pasar kebetir kira pikiran gara-gara terlalu ratin apa boleh mati ya selaki tambah kira pikiran duh siapa sak ganti itu bahaya kan sehingga dalam fi kulli halin dalam segala kondisi ring laki itu menjadi korban kecantikan seorang istrinya selalu tak nyaman odin. Iya tapi jangan terlalu coba memelenya gila itu mencoba. Bahayanya kita tidak punya gairah. Di rumah jeratin lah menurut abang kan gitu kan. Itu sudah cukup itu. Wa kaunuha waludan dan kalau sampean ingin cari seorang wanita, carilah perempuan yang banyak anaknya. Subur kandungannya. Apanya bagi? Apa yang betul kempang di anak itu ya kempang dari kan kempang di anak sekali keluar cepat lahir oleh beberapa tahun lahir boleh bersih lahir boleh sedang-kadang banyak di situ lah ini disunnahkan. Terus untuk mengetahui seorang perawan yang di situ memiliki kesuburan anak yang tingkat tinggi bagaimana dengan memandang beberapa kerabat-kerabat terdekatnya. Ternyata sebini nikah anaknya banyak apa tidak? Kerabat-kerabat terdekatnya dipandangi. Kalau memang keluarga itu masyhurnya, terkenalnya memiliki banyak keturunan, maka inilah cocok. Perempuan ini pasti di situ kempang di anak. Tengerentan tanah para buliknya sepopona misalkan atau mendik tretan kandung celingaki men anak ngeremet berarti cocok bini ini ke bayi bini apa karena punya potensi untuk melahirkan banyak anak. Kemudian berikutnya mensampian melereng bini itu usahakan wadu dan reng bini sesangat cinta pada dirinya. Jangan mencari seorang istri yang di situ benci pada sampean. Itu juga akan jadi korban sampean nanti. Ini juga berdasarkan hadis Nabi. Ini tidak sembarangan. Ulama membuat beberapa kriteria semacam ini. Dawuh Nabi tazawwadu al-waluda wal waduda. Sampean nikahilah seorang perempuan yang banyak anaknya, gempang alair. Kemudian al-wadud perempuan yang sangat cinta pada diri sampean. Kenapa? Fa inni mukasirum bikumul umama yaumal qiyamah. Karena kata kemarin, Nabi itu nanti di yaumil qiyamah akan membanggakan dirinya disebabkan dia itu bangga karena umatnya yang di situ begitu banyak. Beda dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Umat terbanyak itu adalah generasi Rasulullah. Terus khafifatal mahri, perempuan yang ringan maharnya. Jangan cari perempuan yang mahalnya berat. Ini sekarang viral gitu. Sekarang viral ada orang
yang di situ maharnya malah minta sertifikat rumah, itu masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Batallah nikah. Itu terlalu mahal. Menyering bini sepaling mode maharnya, tapi terhormat harga dirinya. Jangan dibalik, cari perempuan yang di situ harga dirinya murah, kempang ecelok ring laki, kempang acan tol bendeng laki, maharnya luar biasa. Jadi gitu ya, cari yang paling murah maharnya. La mutallaqatan yarghabu fiha mutallikuha. Jangan mencari perempuan yang sudah ditalak sama suaminya, yang mana pada saat itu suaminya masih cinta pada perempuannya. Jadi men bereng bini misalkan etalak sang suami, berarti bekas nikah. Kemudian sang suami masih punya cinta pada mantan istrinya, sampean jangan nikah dengan perempuan tersebut. Kenapa? Karena mengandung madorot yang besar nantinya. Akan terjadi satru atau adawah, percekcokan di antara sampean dan mantan suami. Atau targhabu hiya fihi, perempuannya yang di situ masih punya cinta pada mantan suaminya, itu jangan. Dan ini ada bu ulama guru tidak buat gitu. Karena berpotensi adanya madorot. Zata nasabin thayyibin la bintazinan, dan juga memiliki riwayat keturunan yang baik, nasabnya bagus, dari anggota keluarga yang soleh. Ini adalah pilihan, kengain. Bukan berarti sampean itu tidak boleh menikahi perempuan yang asal-asalan, tidak. Boleh saja. Cuma ini saran Gusti Kanjeng Nabi, kalau masih sampean itu dalam kondisi normal bisa memilih, hendaklah memiliki 4 kriteria ini perempuan yang akan sampean miliki. Sesuai berdasarkan hadis tadi. Termasuk salah satunya adalah wahasabiha, keturunannya, biografi, riwayat hidupnya itu sekiranya baik. La binta zinan wala binta fasikin, bukan anak zina hasil perzinahan atau anaknya orang fasik. Begitu pula allaki wa man la yu'rafu laha abun, orang yang terlantar, cewek yang terlantar, yang tidak diketahui siapa orang tuanya, itu hendaknya jangan dipilih. Dipilih, bukan dilarang dipilih. Andaikan sampean bersikeras untuk memilih pun boleh, itu pun tidak masalah. Pun ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait masalah karakter atau kriteria pasangan yang hendaknya kita pilih. Dan ini masih banyak. Ini keterangan dalam Fathul Qoribnya itu masih belum diulas sedemikian detailnya. Wan nikahu mustahabbun liman yahtaju ilaihi bitawqanihi lil wad'i wa yajidu uhbatahu kamahrin wa nafaqatin wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.